sering kita baca di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Semakin tambah umur kita, ternyata semakin berkuranglah kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita. Dulu masih muda, ototnya masih kuat, masak 3 wajan, 4 wajan gampang. Sekarang baru masak 1 wajan sudah loyo. Dulu rambutnya masih mengkilat, klimis, hitam, sekarang mulai putih. Nah, semakin tambah umur, semakin dikurangi manfaat tubuh kita. Tapi kebanyakan ada juga yang nggak terima, sudah rambutnya putih, akhirnya disemir jadi hitam. Nah, terus kulitnya sudah keriput, sudah tua, ke salon, dirapat-rapatkan kulitnya supaya nampak muda. Ditanya orang, "Bu, umurnya berapa?" Baru 30 tahun, padahal sudah 50. Lah dimudah-mudahkan. Terus selfie. Wah, ini pakai gaya begini pula lah ini. Nah, ini sudah. Sebenarnya segala sesuatunya itu ada hikmahnya. Likulli syai'in mazaya. Ya, diberikan rambut yang putih, diberikan kulitnya keriput, ya supaya kita merasakan diri kita sendiri, oh sudah tua, sudah waktunya untuk beribadah, sudah waktunya tidak bermain-main lagi. Nah, inilah hikmahnya yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ajal itu kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh ajal kita, kapan Allah mencabut nyawa kita, nggak akan tahu. Makanya harta yang banyak juga tidak akan kita bawa mati, harta yang berbentuk uang. Tapi kalau sudah disedekahkan, yaitu nanti yang kita bawa mati. Apa buktinya? Orang jualan helm, Bu, banyak helmnya, mati yang nggak pakai helm, ditinggal helmnya. Karena kain kafan juga ini warnanya putih, nggak ada yang warna-warni ya, Bu. Nah, hikmahnya adalah kain kafan ini warnanya putih, ya putih. Berarti kita meninggal tidak membawa apa-apa, wis putih semuanya. Dan juga tidak ada kantongnya. Saya belum pernah melihat ada kain kafan ada kantongnya. Nah, tapi kalau dipesankan ya bisa ya, Bu ya. Ya, pesanlah kain kafan yang ada kantongnya. Nanti ketika meninggal dimasukkan uang di situ, dibawa. Jadi itu yang dinilai dari kita bukan warna-warni kafannya. Kok seandainya kita cat kain kafan itu diberi batik, dikasih warna-warni, ya bisa supaya nampak indah. Tapi yang dilihat Allah bukanlah warna-warni kafan, tapi warna-warni sholat kita, tapi warna-warni ibadah kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang di dunia ini ada 2 macam. Kata Nabi, an-nasu rajulani, alimun wa muta'allimun, la khaira fi man siwahuma. Kita semuanya ibu-ibu di sini belajar mengaji. Kata Rasulullah, hanya ada 2 macam orang yang dikehendaki kebaikannya. Orang yang ada potensi, ada harapan untuk baik, itu hanya 2. Yang pertama adalah orang yang bisa ngaji, alimun, orang yang bisa mengaji. Yang kedua, muta'allimun, orang yang mau mengaji. Kok
selain dua ini tidak bisa ngaji, terus yang kedua tidak mau mengaji, selamanya tidak akan ada harapan untuk baik. Ini sudah pastilah khaira fiman siwahuma. Tidak ada kebaikan, tidak ada harapan menjadi baik. Paham nggak paham, yang penting ngaji. Ngerti nggak ngerti, yang penting ngaji. Mudeng nggak mudeng, yang penting ngaji. Lama-lama ya mudeng sendiri, lama-lama ngerti sendiri. Sama, kenyang nggak kenyang, yang penting makan. Lama-lama diberi kenyang. Ibarat pohon itu, yang penting mau ditancapkan. Kalau tanaman ini, kalau tanaman ini mau ditancapkan, sudah mau dia ditancapkan, lama-lama keluar daun, lama-lama keluar bunga, lama-lama keluar buah. Kalau mau ditancapkan. Tapi kalau pohon ataupun tanaman ini nggak mau ditancapkan, hasilnya dua. Kalau nggak mati ya kering, ya, sama aja ya Bu ya. Kalau nggak mati ya kering. Yes, pokoknya itu namanya sudah nggak mau ditancapkan. Kita ya begitu, kalau mau ditancapkan di tempat yang mengaji seperti ini, ya lama-lama keluar daun. Wujudnya apa daun? Hidupnya barokah. Terus keluar bunga. Diberi bunga, ilmunya bermanfaat. Kemudian keluarlah buah. Kehidupannya diberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini yang penting mau dulu. Belum bisa mengaji, tapi kita punya bagian yang kedua, yakni orang yang mau mengaji, sehingga kehidupan kita diberikan kehidupan yang barokah. Amin. Allahumma amin. Wah, pinadem sholawatan riyen nggih, Bu. Nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirata darul jazaa lal amala. Dunia itu adalah tempatnya amal, bukan tempatnya ganjaran atau balasan. Sebaliknya akhirat adalah tempatnya balasan, bukan tempatnya amal. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini beramal, ibadah, tapi pahalanya, balasannya nanti di akhirat, tidak langsung di dunia. Di akhirat ya begitu. Apa yang kita kerjakan di dunia, maka balasannya di akhirat. Orang nggak punya duit, miskin misalnya, melarat. Wah, akhirnya tahajud, sholat duha, sholat hajat. Ya belum tentu besoknya langsung
kaya. Kok seandainya diberikan rizki yang mudah, itu adalah fadilah daripada sholat yang dia kerjakan, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat. Pahalanya sholat itu ya nanti di akhirat. Kayanya kita kalau sering sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, ya nanti di akhirat. Itu memang balasannya seperti itu. Kok seandainya mudah dalam mencari rezeki gara-gara sholat duha, itu termasuk fadilahnya, keutamaannya sholat duha. Tidak langsung diberikan di dunia. Ibu-ibu punya misalnya badannya gemuk, baca Quran lah seminggu hatam 1 kali. Jadi sebulan 4 kali hatam. Apa bisa langsung kurus? Ya enggak, paling ya tambah gemuk. Kalau ibu-ibu zaman sekarang supaya kurus itu zumba-zumba. Apa namanya? Zumba-zumba ya Bu ya. Kira-kira itu. Nah, senam lah. Nah itu. Kalau kita doa ibadah ya belum tentu langsung diberikan saat ini di dunia. Tapi balasannya nanti di akhirat. Sama orangnya hitam, laki-laki nih, kayak yang di depan ibu. Wah, zikir terus. Sulastri, 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 Sumiati, 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 Sumiati. Arep nyeluk Bu Suryati gak wani. Suryati, 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 Suryati. Nah, zikir terus. Terus gara-gara zikir apa bisa langsung putih? Ya enggak. Nanti balasannya zikir nanti di akhirat. Nah ini karena memang dunia itu adalah tempat kita beramal terus, nanti pahalanya ada di akhirat. Hutang ya begitu Bu, gara-gara sholat punya hutang banyak nih, gara-gara sholat ya hutangnya nggak langsung lunas. Enak kalau langsung lunas, Allahu Akbar, lunas. Oh seluruh Indonesia sholat hutangnya lunas, enak. Nah nanti kalau masalah sholat ganjarannya di akhirat. Orang yang ahli maksiat ya begitu, tidak langsung disiksa di dunia. Orang suka nyolong misalnya, tidak langsung di dunia diberikan tangannya terus keriting. Nah ini nanti di akhirat. Kenapa? Terus ibu kan bertanya nih, kenapa kok nggak diberikan di dunia, kok nunggu di akhirat? Jawabannya adalah karena dunia ini kalau nerima balasan dari Allah tidak akan muat, tidak akan cukup. Bayangkan Bu, seperti hadisnya Nabi, sholat 2 rakaat qobliyah subuh saja pahalanya adalah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat qobliyah subuh, belum pahala kebaikan-kebaikan yang lain. Tentu dunia nggak akan kuat, tentu dunia nggak akan muat kalau diberikan balasannya di dunia. Nanti nunggu di akhirat. Siksa ya seperti itu. Siksanya nanti dunia nggak akan kuat kalau langsung diberikan siksa di dunia. Nanti nunggu di akhirat.